Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Putra Alifa dengan NPM 2511309 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Aznan Siragar SHMH. Baik, yang pertama yaitu pengertian nikah. Pengertian nikah menurut syarat adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan wanita guna menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 3. Selanjutnya yaitu hukum asal nikah, yang artinya mubah atau boleh, namun hukum ini dapat berubah sesuai keadaan. Di antaranya, yang pertama sunnah, artinya mampu menikah dan bisa mengendalikan diri. Yang kedua wajib, artinya mampu menikah dan khawatir terjerumus perbuatan zina. Yang ketiga makruh, ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang keempat haram, menikah dengan niat untuk menyakiti wanita yang dinikahi. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan, di antaranya untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Selanjutnya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup dan memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu rukun nikah. Di antaranya, yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Syarat sah wali atau saksi nikah, yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh sudah berumur minimal 15 tahun, yang keempat berakal sehat, yang kelima merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Selanjutnya penjelasan dari ijab dan qabul. Yang pertama ijab. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Adapun syaratnya, yang pertama yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Yang ketiga yaitu ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Selanjutnya, wanita yang haram untuk dinikahi antaranya, yang pertama menurut karena keturunan, ibu anak kandung, saudara perempuan sekandung, sebapak seibu, atau bibi dari pihak bapak atau ibu serta keponakan. Yang kedua karena sesusuan, yang artinya ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga karena pernikahan, anak tiri, menantu, mertua atau ibu tiri. Yang keempat karena larangan agama, yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama kewajiban suami, mencari nafkah, memberikan perlindungan, membimbing keluarga, dan menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Yang kedua, kewajiban istri, taat kepada suami, mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta mengasuh dan mendidik anak. Selanjutnya yaitu hikmah menikah. Yang pertama, bagi individu, menikah adalah sunnah Rasul yang penuh hikmah, yaitu menenteramkan batin, menjernihkan pikiran, meningkatkan semangat dan istiqomah, serta menambah kekhusyuan ibadah. Pernikahan juga menjauhkan dari maksiat, mempererat silaturahmi, saling menyempurnakan dan melahirkan generasi penerus Islam yang saleh serta mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, bagi yang menjalaninya. Yang pertama yaitu menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual, yang kedua sebagai wadah jadi bagi ketentraman jiwa, yang ketiga sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, yaitu yang pertama menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan, yang kedua kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat, yang ketiga syiar Islam akan semakin berkembang. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Talak adalah lepasnya tali pernikahan antara kehendak suami. Hukum asalnya adalah makruh atau dibenci oleh Allah. Macam-macam talak. Yang pertama yaitu roji, yang artinya talak 1 atau 2. Suami boleh rujuk dalam masa iddah. Yang kedua bain, yaitu talak 3, artinya tidak boleh rujuk secara langsung. Lafaz talak yang pertama yaitu syarih atau jelas, seperti kata-kata seperti kamu saya cerai. Talak langsung jatuh tanpa melihat niat. Yang kedua kinayah atau sindiran, kata-kata seperti pulanglah ke rumah orang tuamu. Talak jatuh hanya jika diniatkan untuk cerai.
Istilah pemutusan ikatan pernikahan di antaranya yaitu ila atau sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika sudah 4 bulan, suami harus memiliki untuk membayar denda lalu kembali baik untuk menceraikan istrinya. Yang kedua lian, yang artinya suami menuduh istri berbuat sorong dengan bersumpah 4 kali sebagai perganti saksi, ditambah sumpah laknat Allah jika berdusta. Akibatnya, suami istri cerai selamanya dan anak yang lahir tidak diakui suami. Yang ketiga zihar, suami menyerupai istrinya dengan punggung ibunya. Suami haram mencampuri istri sebelum membayar kifarat atau kemerdekaan budak, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, hulu atau penceraian atas kehendak istri dengan membayar uang tebusan atau cerai gugat. Suami tidak dapat terujuk meskipun masa iddah belum habis. Yang kelima, fasakh, rusaknya ikatan nikah karena sebab tertentu atau keputusan hakim. Contoh, sebab suami istri ternyata muhrim, suami gila, tidak mampu memberi nafkah atau hilal. Yang kedua yaitu madanah atau perawatan anak. Pengertiannya yaitu merawat dan mendidik anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi hak asuhnya jika terjadi cerai, ibu berhak merawat anak yang belum mumayyiz atau bisa membedakan baik dan buruk, sedangkan biaya ditanggung oleh bapak. Jika anak sudah mengerti, diserahkan kepada pihak yang paling pantas, bapak atau ibu. Selanjutnya yang ketiga yaitu iddah atau masa menunggu. Iddah adalah masa tunggu istri setelah penceraian untuk memastikan kehamilan atau memberi waktu berpikir untuk rujuk. Macam-macam masa iddah. Yang pertama sedang hamil sampai kelahiran anak. Yang kedua ditinggal mati atau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Yang ketiga cerai dan masih haid 3 kali suci. 4 cerai dan sudah tidak haid 3 bulan. 5 belum pernah dicampuri atau tidak ada masa iddah. Selanjutnya yaitu hak istri di masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak raja ialah yang berhak mendapat tempat pakaian dan pangan. Yang kedua, bagi istri atau janda yang tak ditalakin, mereka tidak dapat mendapatkan tinggal. Yang ketiga, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapatkan nafkah karena sudah mendapatkan warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dan masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Selanjutnya yang keempat yaitu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istri yang pada waktu masa iddah belum habis. Hukumnya adalah asalnya mubah atau boleh, namun bisa menjadi wajib jika belum adil pada istri lain. Sunnah jika membawa kebaikan, makruh jika membawa buruk, atau haram jika menyengsarakan istri. Selanjutnya itu rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah dicampuri, ditalak raji'ah 1 atau 2, masa iddah belum habis dilakukan tanpa paksaan dan menggunakan lafaz yang jelas. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.